true and false gitu ya, benar atau salah gitu ya. Jadi tetap, berhati-hati, menyikapi, kalimatnya. Bentar ini sudah saya buka, oke sudah saya buka filenya, ini saya share bentar, paling enggak, sekaligus share screen-nya kok di situ. Nah, sekaligus untuk, menata kembali apa sih yang belum paham ya, termasuk saya juga, apa sih yang masih, misconception gitu ya, apa yang masih misconception. Oke, sudah tampak. Oh iya, tulisannya saya lupa belum saya ganti hitam ya. Oke lah, wis gak apa-apa wis. Ya, ya kalau mata muda masih, cukup bisa melihat ya, masih cukup jelas ya untuk, mendapatkan image yang jelas dari, tulisan ini. Nah, oke. Nah ini, soal yang di atas tidak saya beri nomor ya, karena nomornya ada. Nah, ini yang soal yang paling atasnya soal yang tidak ada yang kerja betul, semuanya salah gitu ya. Oke, jadi, eee, informasi ini saya ambilkan dari Wikipedia ya, Wikipedia. Eee, istilah bahasa Inggris aslinya saya lupa, di Wikipedia itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, tapi ini sudah, saya translate ya menjadi 2 bahasa, ya kurang lebih tidak ada perubahan pemaknaan gitu ya. Oke, nah di sini mungkin kurang hati-hatinya, ini sudah sering, saya sampaikan sebenarnya ya, mungkin malah ragu-ragu atau bagaimana. Jadi jamu tradisional itu, apa ya, tidak semua jamu adalah tradisional gitu ya, tidak semua jamu adalah tradisional. Jamu dikatakan tradisional itu apabila ada evidence base pengalaman empirik dari generasi ke generasi, barulah itu masuk di dalam kategori tradisional. Kalau jamu ya, jamu kan pada dasarnya, herbal medicine ya, atau obat alamiah ya, secara garis apa namanya, secara umum sekali disebut dengan obat alamiah, tapi, karena obat alamiah yang sering paling banyak digunakan adalah herbal medicine, nah sehingga jamu identik dengan herbal medicine. Nah, namun tidak semua jamu itu tradisional gitu ya. Nah, terjemahan dari Wikipedia itu jamu tradisional itu hanya seperti ini saja. Jamu adalah gitu ya, komposisi penyusunnya bahan alami gitu aja. Ya. Dan ini adalah tujuan mengkonsumsi. Tujuan mengkonsumsi, tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah, ya. Namun di sini, eee, apa namanya, terminologi tradisionalnya yang, kurang tepat, bukan kurang tepat, belum lengkap ya, belum lengkap. Belum lengkap apanya Bu? Belum lengkap bahwa, eee, apa namanya, efikasinya atau mungkin evidence base-nya sudah terbukti, secara empirik dari generasi ke generasi. Nah, itu baru disebut sebagai tradisional. Nah, jadi terminologi yang ada di Wikipedia ini kalau diterjemahkan atau bahasa Inggrisnya, nah sebenarnya belum apa namanya, tidak spesifik menyebutkan sebagai tradisional. Jamu iya, ya, tetapi bukan tradisional. Nah, anunya di situ ya, eee apa ya, bukan miskonsepsi ya, eee, kurang hati-hatinya di situ, ya. Padahal soal yang, hampir sama yang terkait dengan endogenous, soal yang ketiga ya, bukan soal yang ketiga ya, tapi ini juga termasuk yang, salahnya banyak, tetapi masih ada yang bisa betul mengerjakan, itu endogenous, herbal, medicine. Nah, ini kalau ketentuan dari WHO, traditional medicine itu bahasa WHO-nya itu adalah indigenous herbal medicine. Dan keywordnya di sini dikatakan sebagai ini historically. Jadi ada bukti empirik maksudnya. Ada bukti empirik. Ya, bukti empirik digunakan oleh komunitas lokal. Ya, sebenarnya tidak terbatas ke lokal ya, tapi bisa juga apa namanya, komunitas yang lebih luas. Nah ini, long usage, wah long usage, nah udah masuk semua. Empirik ya, historical ya, local community, long usage by local, population. Ya, di mana penggunaan yang, dari generasi ke generasi ini di sini diterjemahkan sebagai long usage ya.
tidak hanya khasiatnya, tetapi komposisinya ya tidak berubah. Untuk keperluan apa juga tidak berubah, termasuk juga dosis yang diberikan itu tidak berubah. Nah, yang seperti ini ya yang disebut sebagai indigenous herbal medicine ya atau traditional medicine. Ya harus ada evidence base ya apa evidence base-nya ada. Jadi bukan sesuatu yang baru meskipun dari herbal. Ya. Dan kalau pernyataan kedua ini bahwa uh, bila tidak ada evidence base ya tidak termasuk di dalam indigenous herbal medicine. Nah ini WHO ya di materi ke-3 dan 4 ini ya materi 3 dan 4. Nah oke. Nah, tidak perlu ditulis kalau menurut saya ya, tapi lebih ke arah pemaknaannya, ya pemaknaannya perlu dapat ya. Bisa jadi nanti kan kalimatnya dirubah gitu ya. Di soal yang berbeda nanti kalimatnya dirubah, ya, tapi maksud dan tujuannya sebenarnya sama. Ya, itu kalau dicatat menjadi kalau soalnya dirubah, maksudnya sama menjadi bingung ya. Yang penting adalah pemaknaannya. Oke. Yang berikutnya, ini termasuk nomor 2 yang banyak menjawab salah ya. Jadi ini masuk ini kemarin kan masuk yang ruang lingkup ya, materi 1 dan kemarin saya lanjutkan penjelasannya juga di pertemuan kedua gitu ya. Nah, jadi tadi itu apa namanya entah itu jamu tradisional gitu ya digunakan untuk kesehatan pribadi gitu ya digunakan untuk kesehatan pribadi. Nah namun apabila medicine tersebut ya sudah masuk ke market yang lebih luas ya untuk kebutuhan tersebut masuk ke pasar yang lebih luas maka di sini karena kebutuhannya yang apa namanya ya dimungkinkan ya akan memasuki apa namanya pasar pasar market pemasaran yang luas dan diproduksi secara skala besar ya skala besar. Nah itu kalau kita bicara jamu tradisional yang masuk ke skala industri ya materi kedua kemarin regulasi sertifikasi jamu kita masuk ke sana kemarin. Nah, maaf, tenggorokan saya sering kering, saya izin minum. Nah, namun demikian, bila herbal medicine tadi kemudian digunakan untuk riset akademik gitu, untuk institusi akademik dalam hal ini katanya adalah untuk penelitian S1, penelitian S2 gitu ya, dan mungkin juga penelitian S3. Maaf. Namun di sini tidak melibatkan penelitian dokter spesialis gitu ya. Nah, di sini dituliskan dari still need sertifikasi jamu prosedur. Nah, jadi miskonsepsinya ada di kalimat yang terakhir. Jadi untuk keperluan institusional seperti untuk penelitian S1, S2, S3. Ya, jadi sertifikasi jamu prosedurnya ya tidak perlu sampai ke sini gitu ya. Lupus sampai katanya mengikuti apa namanya metodologi ya penelitian jamu betul. Ya, namun kalau terkait dengan sertifikasi jamu prosedur itu kan dimulai dari studi etnobotani ya, dimulai dari studi etnobotani. Selain itu juga pada saat dilakukan pengujian ya, uji klinik, nah ada perlu mendapatkan izin pelaksanaan uji klinik dari BPOM. Nah, maksudnya kan begitu, yang dimaksudkan dengan dibutuhkan prosedur sertifikasi jamu. Nah, untuk kebutuhan penelitian S1, S2 atau S3 gitu ya. Nah, kalau toh melibatkan uji klinik, melibatkan pasien, nah maka tidak perlu izin. Tidak perlu untuk pelaksanaannya tidak perlu mengajukan izin ke BPOM. Kok bisa begitu, Bu? Nah, karena herbal medicine yang tadi dipakai ya
tidak untuk keperluan proses produksi yang besar, tapi untuk keperluan riset akademik yang terbatas. Nah, beda lagi kalau yang melakukan riset tadi itu adalah di bawah apa namanya produsen ya dengan modal besar. Memang tujuannya nanti adalah untuk pembuktian praklinik dan untuk pembuktian klinik pada pasien. Nah, itu beda lagi. Yang seperti itu membutuhkan prosedur saintifikasi jamu. Ya, salah satunya adalah pada saat pelaksanaan uji klinik yang melibatkan pasien, pengajuan izinnya, pelaksanaan uji klinik perlu mendapatkan izin sampai ke BPOM. Nah, seperti itu anunya miskonsepsinya di bagian ini. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan, karena itu mungkin belum semuanya bisa belum bisa mencerna yang saya maksudkan. Nah, sehingga ada soal seperti itu dengan penjelasan ini semoga mendapatkan pencerahan yang lebih baik ya, sehingga kalau ada soal yang serupa keluar lagi dengan kalimat yang berbeda ya bisa menyikapi ya harus bagaimana. Kapan suatu uji klinik perlu mendapatkan izin dari BPOM ya, atau kapan uji klinik itu hanya perlu mendapatkan pelaksanaan uji hanya melalui komisi etik penelitian setempat. Nah, itu yang untuk akademik riset, akademik institution, uji klinik kan perlu ada izin, betul ya, tapi tidak sampai ke BPOM. Cukup komisi etik, komisi laik etik lokal setempat di institusi tersebut. Ya, kalau di rumah sakit itu ada komisi etiknya, kalau di UB itu juga ada komisi etiknya, gitu ya. Kalau melibatkan pasien, manusia, yang lebih baik komisi etiknya mengajukan komisi etik yang di FKUB. Ya, meskipun misalnya kan anak biologi misalnya, ya karena melibatkan manusia, baiknya komisi etiknya pengajuan laik etiknya diajukan ke FKUB. Ya, itu juga menangani skala UB. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan juga terkait dengan honey. Honey ya, bukan honey ya. Honey ya, madu. Nah, di beberapa negara di luar Indonesia, nah itu memang dimasukkan ya di dalam sebagai medicine, ayurvedic medicine, masuk dalam tradisional. Ya, oke. Namun produsen madu ya di Indonesia ini bisa dicek di googling ya, di googling itu kita bisa tahu madu ya di BPOM atau di Indonesia kalau madu saja tanpa ada tambahan apapun. Nah, itu bukan diklasifikasikan sebagai jamu, tapi diklasifikasikan sebagai stimulan. Saya lupa kemarin namanya ya, bukan stimulan, saya lupa namanya, tapi bukan jamu. Nah, jadi statement yang terakhir ini yang di Indonesia anunya beda. Suplemen ya. Bu. Suplemen ya. Menyampaikan suplemen suplemen ya, sebagai suplemen. Oke, seperti itu ya. Jadi rata-rata kelas nilainya adalah sebenarnya sudah bagus ya, nilainya 7. Di masing-masing orang bisa melihat nilainya. Tentunya yang nilainya belum 7 ya, belum 7. Nah, kuis kedua kuis kedua perlu belajar lebih lagi ya supaya nilainya di atas nilai rata-rata kelas gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari soal dulu? Oke, dari soal belum ada pertanyaan. Baik, sekarang kalau dari materi, apakah ada pertanyaan? Dari materi, ada pertanyaan? Belum? Baik, kalau belum, ya oke, bisa disimpan dulu pertanyaannya. Kita masuk ke bagian materi sekarang. Materi sekarang adalah
toxicity assessment ya, kaitannya dengan, herbal biomarker pada herbal dan assessment toxicity-nya. Oke, di VLM dan beberapa juga sudah, mulai membaca materi yang saya tambahkan, yaitu video, ya. Video itu adalah kegiatan saintifikasi jamu, yang ada di Balai Penelitian, Obat ya dan Tanaman Obat yang ada di, Tawangmangu, ya. Bisa dipelajari, di situ, apanya, prosesnya, ya, mulai dari Ristoja. Ristoja itu identik ya dengan yang saya sampaikan sebagai ethnomedicine, etnobotani, ya, etnobotani atau ethnomedicine, ya, istilah mereka namanya adalah, Ristoja. Jadi mencari informasi, tanaman obat yang, ya, sudah dipakai oleh di seluruh pelosok, Nusantara. Ya di beberapa pelosok Nusantara itu punya spesifikasi, itu pendataannya ada di sana. Ya dan seterusnya itu ada di, video. Nah sedangkan di file PDF itu, dasar-dasar, saintifikasi jamu berbasiskan pada layanan, kesehatan ya. Secara spesifik saya tidak menjelaskan kedua, video tersebut maupun, file PDF yang berupa buku tersebut ya tidak saya jelaskan secara spesifik. Ya namun demikian, soal kuis yang terkait dengan materi tersebut, ya tentunya, perlu, mempelajari ya, perlu dibaca ya sehingga ada apa namanya, sinkronisasi, pemahaman atau materi yang dimaksudkan. Oke, ya saya, share screen. Oke, share screen ini saya mulai dari regulasi, saintifikasi jamu yang, dari WHO ya, dari WHO ya. Sudah sering, saya bahas juga, tapi kemarin saya belum menampilkan, file ini ya supaya untuk, ada apa ya, ada kesamaan persepsi ya dari file ini. Ya, file ini sebenarnya sudah saya, ekstrak ya dari, dari guideline ya, dari guideline yang diterbitkan oleh WHO khusus untuk, SEAR. SEAR itu apa? Southeast Asia, Region ya, regulasi herbal medicine di daerah, Asia Tenggara, Asia, Selatan ya. Regulasi ini ditetapkan di, 2003 ya, yang saya pernah juga menyampaikan bahwa, regulasi oleh WHO ini kemudian diterjemahkan ya oleh Kementerian, Kesehatan. Terjemahnya pakai apapun. Nah, saat ini ya salah satu yang kita pelajari di saintifikasi jamu, ya salah satunya itu adalah, guideline ini. Nah, guideline ini, juga, bukan mengatur ya, termasuk terminologi tradisional ya, terminologi endogenus gitu ya. Ini berasal dari, WHO gitu ya. Sehingga, tradisional tadi menjadi terminologi yang baku menurut WHO ya, sehingga pada saat kita menggunakan kata tradisional, nah itu sebenarnya, tidak semua jamu itu tradisional gitu ya, tapi yang tradisional itu jamu itu iya. Nah itu yang, belum mendapatkan, perhatian. Oke, nah beberapa, hal ya yang perlu saya sampaikan di sini adalah, oke, secara umum ini sudah sering kita, diskusikan juga ya bahwa traditional medicine telah digunakan sepanjang abad ya di suatu, negara ya. Kalau ini khususnya adalah di, Asia Asia Selatan ya dan Asia Tenggara. Ini, itu karena itulah ada kata tradisional di sini ya, bukan, herbal medicine yang baru. Apakah nggak boleh Bu herbal medicine yang baru? Boleh, nanti ada ketentuannya sendiri. Karena ini nanti berkenaan dengan, bagaimana, regulasi uji kliniknya ya, bagaimana regulasi uji kliniknya. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan ya, ada perbedaan sedikit perbedaan regulasi uji klinik untuk yang tradisional, ada bukti empiriknya. Bukti empirik itu adalah bukti yang sudah dipakai oleh masyarakat luas tanpa ada,
laporan toksik. Nah, itu disebut dengan empirik ya, empirik. Nah, kemudian bagian yang penting lagi, oke, ya ini yang saya sampaikan, saya tambahkan lagi ya, saya garis bawahi lagi. Oke. Nah, ini memang agak, ini juga sudah diakui oleh WHO juga bahwa di India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka gitu ya. Nah, ada besaran populasi yang menggunakan tradisional medicine ya untuk eh, memenuhi kebutuhan menjaga kesehatan. Nah, oke, di soal kemarin, di soal di tugas ya masih ingat salah satu kunci yang harus digali adalah preferensi masyarakat ya yang ditarget ya terhadap jamu ya, sehingga nanti bisa dicocokkan ini apakah dari sampling-sampling apa namanya kelompok ya tugas kelompok tadi ada evidence, ada bukti tidak bahwa jumlah yang menggunakan traditional medicine itu lebih besar atau menjadi lebih sedikit ya tidak apa-apa ya itu apa namanya menjadi pembahasan. Ya tidak mesti datanya dipoles harus banyak ya. Oke, datanya sesuai dengan kondisi apa namanya sampel ya dari kelompok tersebut ya. Jadi tentunya saya tidak diperbolehkan ya ada manipulasi data ya sesuai dengan data yang diperoleh di lapang ya. Data yang diperoleh di lapang, nah oke, saya ingatkan juga data yang diperoleh di lapang dan masing-masing anggota mencari data ya sesuai dengan penugasan dari kelompoknya. Nah, data mentah yang diperoleh selain data yang sudah dikompilasi, nah data mentahnya juga disampaikan sebagai tugas individu di UTS. Ya, masih ingat ya kemarin saya sampaikan. Jadi data mentahnya juga disampaikan, ya tidak hanya data matang. Ya, data mentah itu kalau misalnya banyak mengambil data melalui Google Form misalnya, nah hasil Google Formnya disampaikan. Kalau misalnya lewat wawancara, ya hasil tulisan wawancaranya disampaikan. Jadi datanya apa itu disampaikan, ya selain kesimpulan dari data tersebut. Ya. Nah, saya ingatkan lagi untuk tugas kelompoknya, ini kebetulan sangat berkaitan dengan tugas kelompok untuk melihat ya preferensi konsumen terhadap kebutuhan jamu terkait dengan kebutuhan menjaga kesehatan. Oke, nah karena di Indonesia ya tempo hari sudah saya sampaikan, ini setiap kali akan saya sampaikan juga bahwa untuk di Indonesia itu evidence bukti empiriknya ada, tapi scientific base-nya tulisan tidak terdokumentasikan. Bukti empiriknya ada, ya dituturkan dari generasi ke generasi, gitu ya. Tetapi bukan ininya bukti tertulisnya bahwa tidak toksik sampai dosis berapa ya ini untuk keperluan khasiatnya apa. Nah itu belum banyak tereksplorasi. Yang ada adalah orally disampaikan atau dari cerita ke cerita, tapi documented ya documented artinya documented itu adalah tertulis ya ada tertulis entah di jurnal gitu ya atau tertulis dikelola oleh Kemenkes dan seterusnya. Itu yang di Indonesia yang lemah. Nah inilah yang sedang dibangun oleh Kemenkes katanya dengan sertifikasi jamu yang versinya Kemenkes. Nah bagaimanapun juga karena digunakan sudah dalam waktu yang cukup lama, karena itu perlu ada regulasi ya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pada wilayah setempat ya supaya apa namanya herbal medicine ini apa ya implementasinya
lebih, bermanfaat untuk kalau bukan bermanfaat ya bisa dipertanggungjawabkan ya, eee intinya bukan anunya ya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukti empirik, ya kalau sesama masyarakat lokal paham, oh yakin. Ya, tetapi kalau ingin dibuktikan, ke dunia, buktinya mana gitu ya. Uji kliniknya mana hasilnya, dosisnya apa, uji kliniknya bagaimana. Kita belum bisa menunjukkan semuanya, ya baru beberapa. Nah ini, PR kita bersama, ya termasuk PR saya termasuk PR, mahasiswa yang mengikuti, mata kuliah ini. Jadi tidak hanya PR, at least ya kita paham kondisi yang ada. Oke, ya ini bisa, dibaca, sendiri. Nah ini juga sudah, sering juga saya sampaikan, jadi kalau ada soal perlu hati-hati, menyikapi. Nah, herbal medicine ataupun jamu yang digunakan untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, untuk apa namanya, masyarakat lokal, untuk masyarakat terbatas, ya. Nah, itu, apa namanya, tidak masalah gitu ya. Namun saat ini karena dirasa bermanfaat gitu ya, akhirnya punya kecenderungan untuk, dipasarkan pada, masyarakat luas gitu ya. Karena juga kebutuhan ya akan medicinal plant dan herbal produk itu juga, semakin luas. Ya karena itu, akhirnya herbal medicine ya dan sejenisnya itu, akhirnya tidak hanya untuk kebutuhan sendiri, tidak hanya diproduksi dalam jumlah kecil gitu ya, tapi, dikelola, diproduksi dalam jumlah besar untuk diedarkan dalam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Nah, karena sudah memasuki pangsa pasar ya, pangsa pasar, ini kemudian berpengaruh pada, bukan berpengaruh ya maksud saya, ada hajat hidup orang banyak yang perlu diperhatikan yang perlu diperhatikan. Ya, sehingga, produsen jamu yang tadi sudah memproduksi dalam jumlah besar, ya itu ikut bertanggung jawab terhadap produk yang dilepas di pasar. Tanggung jawabnya apa? Dia bisa memberikan petunjuk yang jelas, dosisnya berapa, komposisi di dalamnya itu apa, dan untuk efikasi untuk menyembuhkan apa. Nah, itu adalah salah satu, tanggung jawab, ya. Tidak satu jamu untuk segala penyakit, itu tidak ada. Ya, ada Bu, iya boleh, tetapi catatan empiriknya, nah itu yang perlu di apa namanya, didokumentasikan, dengan rapi. Nah, itu, maksud, di dalam saintifikasi jamu ini, bahwa kalau sudah memasuki pangsa pasar untuk kebutuhan masyarakat banyak, ya, eee, ada, sisi tanggung jawab moral yang, perlu diperhatikan terutama dari sisi, produsen. Nah, oke. Jadi, ada beberapa, eee, apa ya, kesulitan, difficulties yang perlu diperhatikan gitu ya, terkait dengan, policy atau regulasi tradisional, medicine. Ya beberapa hal yang, lemah itu adalah monitoring, safety dari herbal medicine. Nah, jadi dari kata safety lalu langsung masuk pada pengujian, toksisitas ya kalau safety. Nah, sedangkan kalau, safety ya langsung, disambungkan dengan pengujian toksisitas, materi kita yang hari ini. Nah, sedangkan kalau efikasi ya langsung dihubungkan dengan, khasiat ya untuk apa. Nah itu materinya kapan Bu? Nah, toxicity dan efikasi atau safety dan efikasi itu adalah, satu paket. Ya, pada saat kita menguji efikasi, sekaligus di dalamnya kita juga menguji, safety atau, toksisitas. Nah, inilah salah satu, salah satu, kelemahan ya, bagaimana memonitor, bagaimana mengevaluasi ya safety dan, efikasi dari herbal medicine yang ada. Nah, jadi ini sudah ada panduan global dari WHO dan masing-masing negara, menerjemahkan sesuai dengan, kondisi, masing-masing. Nah,
kita bicara terkait dengan herbal marker dan toxicity, saya jadikan dalam satu paket karena herbal marker ya atau biomarker dari suatu herbal di sini berkaitan dengan efikasi ya karena khasiat suatu herbal medicine ditentukan oleh bioactive compound-nya ya bioactive compound-nya sekaligus bahwa toxicity dari suatu herbal medicine juga ditentukan oleh active compound-nya juga ya karena itulah Bu ini kan sudah terbukti apa kalau intradermal medicine kan sudah terbukti digunakan bertahun-tahun betul sudah ada bukti empiriknya ada. Nah yang diperlukan saat ini di Indonesia adalah well documented itu artinya tertulis ada tulisannya gitu ya pernah dilakukan uji praklinik uji klinik ya sehingga tahu dosis amannya itu berapa enggak toksik ya tidak apa-apa disampaikan tidak toksik gitu ya. Nah seperti itu yang belum ada dokumentasi yang baik. Bukti empirik ada. Kalau bukti empirik itu tutur histori gitu ya dari mulut ke mulut tutur pinutur gitu ya ceritanya. Ya tetapi dokumen secara tertulisnya penelitiannya nah itu yang masih kurang. Nah oke. Intinya adalah begini. Nah ini sudah sering saya sampaikan bahwa kalau kita traditional medicine tidak hanya herbal ya animal part mineral termasuk di dalamnya ya, namun demikian karena herbal medicine ini adalah most widely dari yang ketiganya ya, sehingga traditional medicine seolah-olah selalu dihubungkan dengan herbal medicine yang memang iya gitu ya tapi ya yang akhirnya yang banyak itu adalah herbal medicine ya yang ini sedikit ya meskipun tetap ada. Oke selanjutnya Oke, jadi ini saling berkaitan ya. Jadi klasifikasi herbal medicine, kemudian regulatory registrasinya itu sesuai dengan klasifikasinya dan kebutuhan minimalnya yang diperlukan untuk registrasi tersebut. Ya, di minggu lalu sudah saya bahas bukan sedikit ya, tapi dasar utamanya sudah saya sampaikan. Nah, ini menurut WHO, tapi di Indonesia juga sama ya istilahnya sehingga ini istilah WHO-nya adalah traditional medicine ya disebut sebagai indigenous herbal medicine klasifikasi ya herbal medicine-nya masuk di satu. Nah sedangkan yang dua ini adalah herbal medicine in system ya, berikutnya adalah modified yang ini adalah imported ya kita lihat pelan-pelan. Ya, yang endogenous. Ini sudah saya kasih highlight merah biar mudah untuk mengingat. Ya, atau yang tradisional tadi ya, kategori pertama. Yang jelas adalah ada bukti empirik. Nah, sudah lama digunakan ya. Bahkan itu tadi ya komposisinya itu sama ya dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Untuk pengobatan apa juga tidak ada perubahan termasuk dengan dosisnya. Nah, kemudian detail informasinya, nah ini adalah bisa termasuk dari medicine ya di sini, sehingga informasinya, detail informasinya bisa tersedia ataupun kurang tersedia, ya tidak masalah. Ya intinya adalah digunakan oleh lokal community, ya digunakan secara bebas oleh lokal community tersebut. Tidak ada pembatasan. Ya, namun ini bagian penting kan saya garis bawahi supaya tidak ada miskonsepsi. Nah, jika medicine tadi memasuki pemasaran, dipasarkan gitu ya di luar lokal komunitasnya tadi, apalagi di luar Asian country-nya, maka harus memenuhi syarat safety dan efikasi. Nah, ini yang nanti akan berbeda untuk setiap kategori. Nah, kemarin saya kenalkan yang regulasi sertifikasi jamu di minggu lalu. Nah, ini yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan WHO. Nah, ini beberapa istilah ya
yang saya tambahkan ya supaya pemahamannya lebih, komplit. Nah, yang kategori berikutnya adalah herbal medicine tapi in system ya, bukan endogenous. Nah, kategori yang ini ya digunakan long time ya, kemudian terdokumentasikan, jadi ada catatannya ya, ada bukti kliniknya, bukti praklinik ataupun bukti kliniknya, ya tentunya adalah dengan teori dan konsep dan sudah diterima di negara, tersebut. Nah ini yang di Indonesia, nah ini masih di dalam proses ya, yang sekarang sedang dikelola di program saintifikasi, jamu. Ya, tapi kalau kita kenal Ayurveda, Unani, Siddha gitu ya. Ini sudah, dikelola dengan baik sehingga bisa menjadi, bagian dari pengelolaan kesehatan di rumah sakit ya istilahnya atau di, poliklinik. Ya karena, terdokumentasikan ya sudah ada dasar teorinya, konsepnya dan ini accepted by the country. Nah, ini adalah herbal medicine tadi sudah masuk ke sistem. Sistem apa, Bu? Sistem pelayanan kesehatan, formal. Nah, ini yang sedang dikejar ya, bukan dikejar ya, sedang berproses ya di negara kita. Nah, silakan bila ada pertanyaan. Oke. Nah, ini yang, modified. Modified ini, mudahnya itu adalah herbal medicine baru, belum ada bukti, empiriknya ya. Kemarin saya contohkan kombinasi antara pare dan belimbing ya, untuk, gula darah. Nah, parenya kan sudah ada Bu, tapi kombinasinya dengan belimbing itu belum ada. Nah, itu termasuk di dalam, modified. Nah, yang modified ini yang dikatakan modifier itu tidak hanya komposisinya gitu ya, tetapi juga dosisnya, kemudian bentuknya ya, entah tetap simplicia, entah, simplicia atau bubuk atau bentuk yang, lain gitu ya, dan cara meminumnya bagaimana, ya ini komposisinya, ingredients-nya, dan cara memproduksinya bagaimana, cara preparasinya, ya dan untuk keperluan efikasi pengobatan yang, seperti apa. Nah, ini yang, yang disebut dengan modified herbal, medicine. Nah, iya, yang ini tentunya, yang seperti ini dianggap sebagai, proses regulasi untuk pengajuan, prosesnya, seperti, jamu baru gitu ya, tidak diperlakukan sebagai, tradisional. Ya meskipun parenya tradisional, belimbingnya juga tradisional, tapi kombinasinya yang, tidak yang belum ada. Nah ini kategorinya masuk di, modified. Nah sehingga regulasinya perlu melalui uji praklinik, ya uji klinik fase 1, 2, dan 3. Nah itu, maksudnya adalah, seperti itu. Nah sedangkan yang kategori 4, nah imported, product. Nah ini bagian yang saya garis bawahi di sini adalah, eee, ne sah ya mengimport, herbal medicine, dari negara lain. Namun herbal medicine tersebut yang diimport itu harus terregister di negara asal. Ya harus tercatat di negara asal dan sudah dipasarkan juga di negara asal ya ada, catatannya itu. Nah sehingga, itu, kebutuhan utama ya, kebutuhan utama dan kemudian, kebutuhan lainnya harus memenuhi persyaratan safety dan, efikasi di, negara yang akan dituju. Meskipun di negara setempat sudah ada uji, safety dan efikasinya, uji kliniknya gitu ya, pada saat, datang di Indonesia, nah nanti di situ tetap ada persyaratan, ini ya, uji kliniknya, ya harus memenuhi persyaratan regulasi safety dan, efikasi, yang ada. Nah ini, ketentuan regulasinya, bervariasi tergantung dari, kategorinya. Nah, oke. Nah ini terkait dengan, toxicity, ya itu adalah satu paket ya dengan, efikasi. Untuk ini saya lanjutkan ke,
file yang kedua, ya, materi yang kedua. Saya stop share, ya, sambil saya melihat dulu, barangkali ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan, dipersilakan. Permisi, Bu. Suraya Mahfulisa, silakan Mahfu. Iya, Bu, saya izin bertanya mengenai tanaman obat dan obat herbal. Apakah produk yang tidak dikonsumsi, namun penggunaannya misalnya pada bagian tubuh bagian luar, misalnya dioleskan pada kulit dan lainnya, apakah masih bisa diklasifikasikan pada tanaman obat dan obat herbal ya, Bu? Betul, masih dipakai, diklasifikasikan masih herbal medicine. Nah, oke, jadi cara menggunakannya tidak hanya dikonsumsi masuk ke sistem pencernaan, ya. Bisa juga topping. Topping itu dioleskan di kulit, ya, minyak kayu putih, minyak gosok gitu ya. Bahkan kosmetik pun ya masuk di kategori itu. Ya, kalau dia didaftarkan sebagai kosmetik yang sudah melalui uji klinik. Gitu Mbak Fulisa. Baik, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Silakan pertanyaan yang lain. Ya, oke. Saya masuk ke sesi berikutnya ya, terkait dengan marker. Ya, marker herbal. Bu, katanya aman Bu ya, yang disebut dengan herbal medicine tersebut. Tapi kok perlu ada pengujian, kok perlu ada ditentukan dosisnya. Ya, kalau aman mestinya tidak perlu ditentukan dosisnya. Betul. Aman untuk masyarakat kita, it's okay, gitu, tidak masalah. Semua orang paham, oh aman. Tidak perlu ada pengujian uji klinik ataupun uji praklinik. Loh, kok bisa tahu aman? Ini sudah digunakan oleh 3 generasi dan tidak ada komplain ya terkait dengan ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang cacat. Nah, itu disebut dengan bukti empirik. Nah, berarti tidak perlu ada pembuktian uji toksisitas kan sebenarnya Bu, tidak perlu ada pembuktian uji efikasi kan sebenarnya Bu. Nah, untuk masyarakat kita bisa jadi tidak perlu begitu ya. Namun ya untuk bukti ilmiah, ya untuk bukti ilmiah, ya perlu ada memenuhi ya standar metodologi ilmiah, gitu ya. Jadi ada pengujian uji prakliniknya, ya ada ditetapkan dosisnya, berapa dosisnya, sehingga ada ketentuan. Ya tidak semua herbal itu sebenarnya aman, gitu ya. Itu sebenarnya hal yang agak mengkhawatirkan kalau sampai aman. Tetap ada batas toleransi yang harus diketahui, ya. Ada batas toleransi berapa konsumsi maksimal ya yang disarankan, itu harus tercatat, harus ada pengujiannya. Nah, hal-hal yang pasti itulah yang belum ada, bukannya belum ada ya, masih sedikit well documented untuk herbal medicine di Indonesia, herbal medicine ataupun tradisional medicine. Nah, oke. Oke, kita masuk ke marker tadi ya. Share screen, masuk di bentar, kembali lagi ke sini ya. Oh, ini saya tutup aja. CC kah? Bukan. Bisa tutup satu kali ya. Oh, ini tadi belum saya tutup, kemudian buka. Ya, oke. Balik lagi. Oh, sudah muncul ya. Bentar ya. Jadi ini harus di close aja. Iya, ini yang dibuka. Nah, ya, kok belum mau dia? Nah, oke. Oke, sudah mau ya. Sudah bisa tampak ya.
Oke, belum ada pertanyaan. Oke. Oke, biomarker, herbal, dan, toxicity ini saya ambilkan dari, jurnal ya. Nah, oh, di traditional medicine, ya, Chinese medicine itu, sudah ditentukan ya, suatu traditional medicine itu, markernya apa, untuk keperluan apa tubuh gitu ya. Ini sebenarnya untuk ada beberapa keperluan mengapa harus ditentukan bioaktif markernya. Ya tadi, saya sampaikan di depan, untuk keperluan untuk menentukan, derajat efikasinya, derajat untuk pengobatan apa, dan juga untuk menentukan derajat toksisitasnya. Setoksik apa sih gitu, ada batasan penggunaan, berapa sering. Nah, itu yang harus diketahui kalau kita mengetahui bioaktif, markernya. Nah, kemudian yang ketiga, bioaktif marker ini juga menjadi salah satu penentu quality control, ya, quality, control. Bahan ini adalah, apa namanya, temulawak, bahan utamanya, kurkumin gitu ya, kurkumin dengan jumlah, tertentu. Kurkumin dengan jumlah tertentu. Kalau bukan temulawak, kurkuminnya ada, tapi jumlahnya, berbeda. Nah, eee, itu yang apa namanya, perlu ditetapkan. Meskipun, perlu dipahami juga bahwa untuk suatu herbal medicine yang bekerja di sistem mekanisme tubuh itu tidak satu, eee, bioaktif tunggal, tidak tunggal compound yang bekerja. Yang bekerja adalah, kompleks, compound. Jadi sesungguhnya tidak bisa memang dipilah-pilah bahwa biomarkernya satu ini saja yang diuji, tidak bisa. Karena herbal medicine kita tidak pernah mengisolasi ya, tapi dalam bentuk kompleks, compound ya, dalam bentuk kompleks, compound. Ya, namun demikian perlu ada petunjuk, ya tetap perlu ada petunjuk, bahwa aktif compound dari, herbal medicine tadi, itu bisa diserap oleh tubuh misalnya. Ada beredar di sirkulasi darah misalnya, ya, atau mungkin menetap di, usus misalnya, untuk kesehatan usus misalnya. Nah itu dalam pengujian-pengujian itu terkait dengan well documented tadi itu, nah harus bisa membuktikan. Nah karena itulah, pemahaman terkait dengan bioaktif marker ini perlu dipahami. Ya, bioaktif marker terkait dengan, suatu, herbal, medicine. Nah, oke, ya ini beberapa saya lewati saja karena sudah sering diuraikan ya, sudah sering saya uraikan. Oke. Nah, oke, ini tadi yang baru saja saya sampaikan ya. Jadi marker yang disebut dengan marker itu adalah, komponen ya dari herbal produk ya, yang biasanya sangat digunakan untuk menentukan, membantu untuk menetapkan, derajat, QUC. QUC itu apa ya, kontrol kualitas ya, kontrol kualitas. Ya, namun demikian, ada 2 kategori dari marker, ada yang menyebut sebagai aktif marker. Nah, ini biasanya, marker ya, senyawa bioaktif pada tanaman yang mempunyai efek, terapi. Ya, efek pengobatannya ditentukan oleh kurkumin ini loh. Nah itu, namun tetap ya dalam lingkup yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam konteks jamu tidak ada satu, senyawa tunggal yang bekerja. Yang bekerja adalah senyawa, kompleks ya, senyawa kompleks ya. Namun demikian tadi saya sampaikan perlu ada petunjuk ya, bahwa herbal medicine ini loh bisa digunakan oleh tubuh, bisa masuk ke sirkulasi darah, bisa masuk ke organ target. Tetap perlu ada, petunjuk. Nah, petunjuk inilah yang, apa namanya, bukan dikejar ya, karena tidak, semua bioaktif marker, itu bisa dipakai sebagai, petunjuk. Nah, itu tadi saya ulang-ulang ya supaya ada pemahaman yang, komplit. Ya, oke, kemudian ada yang analytical, marker. Jadi untuk tujuan lebih ke arah ke quality, control untuk memastikan, apa namanya, kalau si kurkumin diambilkan dari daerah, Jawa Tengah ya, jadi kurkuminnya, hasilnya bagus herbal medicine-nya misalnya.
anunya dari apa, petunjuknya dari apa? Petunjuknya adalah dari jumlah kurkumin ya yang dianalisa di sana. Nah, ya ini itu disebut dengan analytical marker. Nah, sehingga tujuannya memang beragam, tujuannya beragam, ya namun tetap spesifik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Di sini ada tulisannya supaya lebih teringat ya. Jadi untuk pemakaian yang oral, jadi komponen itu harus dipastikan bisa diabsorpsi. Diabsorpsi atau tidak, ini tergantung memang dari pengobatannya seperti apa. Ada yang tidak perlu diabsorpsi, ada yang harus diabsorpsi. Untuk memastikan bahwa terapi efeknya itu karena herbal medicine. Nah, itu kan untuk pembuktian well documented tadi. Ya, harus ada catatan scientific value-nya. Ya, dan juga bisa dianggap bukan dianggap bisa dipakai sekaligus sebagai quality control ya. Jadi bisa satu marker tadi ya bisa dipakai sebagai petunjuk terapi sekaligus bisa juga dipakai sebagai quality control ya. Jadi satu biomarker bisa langsung masuk dua kategori ini. Nah, kan menjadi lebih praktis. Nah, itu yang disebut dengan marker. Hubungannya dengan toksisitas apa? Itu tadi ya, hubungannya dengan toksisitas bahwa tiap biomarker kaitannya dengan efikasi, pastilah di situ berkaitan dengan dosis ya yang tertentu. Nah, dosis tertentu ini ditetapkan karena dikhawatirkan supaya tidak masuk ke ranah toksisitas, sehingga ada batas dosis pemakaian meskipun itu adalah herbal medicine ya, meskipun herbal medicine aman Bu, nggak ada yang mati, betul, tapi harus ada catatannya gitu ya, well documented itu yang perlu ada, nggak perlu ada uji toksisitas dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh 9 medicinal plan, ini saya ambilkan dari Kemenkes atau BPOM ya, saya lupa sumbernya. Ya, karena ini sudah dikutip oleh beberapa orang. Jadi sumber aslinya dari Balai Penelitian Tanaman Obat yang di Tawangmangu. Ya. Oke, jadi kalau Psidium gua Java, ya, tanaman apa itu ya? Jambu biji ya. Jadi ada biomarkernya. Nah, ini salah satu contoh. Si Morinda di Mengkudu ya, ini biomarkernya. Enggak begitu kelihatan. Nah, ini contoh saja. Penetapan biomarker ini juga tidak mudah ya, melalui suatu proses tadi itu ya. Ini sebagai petunjuk bahwa ini loh masuk ke sistem mekanisme tubuh gitu ya. Pisidium polyanthum, daun salam ya, dan seterusnya. Ini nanti bisa dicermati. Ini kan untuk saya memberikan contoh bahwa penetapan biomarker perlu ya dipakai untuk petunjuk ya, sebagai petunjuk bahwa efikasinya itu memang karena ini ya, karena herbal ini. Mengapa kok dipastikan? Iya, dipastikan juga bahwa herbal ini masuk ke sistem mekanisme tubuh ya, tidak dibuang percuma maksudnya ya, tidak dibuang percuma, tapi sempat masuk ke dalam sistem mekanisme dan mempunyai efek terapi. Nah, tujuannya adalah itu. Oke, nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, yang ini sudah kita bahas ya yang kemarin, jamu, OHT, fitofarmaka. Nah, maaf ini nanti ada penjelasannya. Nah, oke. Nah, terkait dengan uji klinik, nah ini secara umum, jadi secara umum uji kliniknya itu meliputi fase 3 fase dan harus lolos semua. Barulah masuk ke pangsa pasar. Ya, tentunya adalah untuk herbal medicine in new formulated ya, new formulated. Nah, bedanya apa Bu fase 1, 2 dan 3? Nah, ini salah satunya adalah perbedaannya ada di jumlah responden atau pasien yang dilibatkan ya, pasien yang dilibatkan. Ya, untuk yang tahun ini saya tidak mengkhususkan membahas terkait dengan cara uji klinik yang baik ya. Saya lebih lebih banyak menggali informasi yang ada di lapang dari tugas kelompok ya, terkait dengan preferensi herbal medicine saat ini di masyarakat ya, sehingga
uji klinik ini sebagai knowledge ya, bukan menjadi bahasan yang sangat pokok. Nah, ini yang disebut dengan clinical trial sebelum masuk ke pemasaran, ya, sebelum masuk ke pemasaran. Kalau uji fase 2 tidak lolos, ya bagaimana kalau tidak lolos? Ya, biasanya dilakukan ulang ya uji fase 2. Tidak lolos itu sebenarnya begini, maksud yang tidak lolos. Tidak terbukti efikasinya, ya, tidak terbukti efikasinya. Apakah itu dinyatakan lolos? Nah, tidak terbukti. Maksud saya gini, terbukti efikasinya, tapi tidak 100%. Saya contohkan obat apa ya? Ini kemarin saya contohkan obat Venaron. Venaron itu herbal medicine diproduksi di Bogor, tapi tanamannya bukan tanaman asli Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Halodoc, ya, Halodoc Venaron ini, di situ juga dituliskan di Halodoc bahwa efikasinya itu hanya sekitar 60 sampai 70% ya efikasinya. Nah, kalau kita masuk lagi kita cari jurnalnya, ternyata betul di jurnal aslinya yang uji klinik Venaron ya, itu juga di situ tertuliskan bahwa efikasinya pada pasien itu adalah hanya maksimal 70%. Jadi 70% pasien sembuh dari ambeien. Venaron itu untuk ambeien. 30%-nya tidak sembuh. Tapi bukan tapi ya, tapi tidak ada tidak ada bukti toksisitas. Maksudnya tidak toksik, ya, tapi efikasinya tidak 100%. Apakah itu bisa dinyatakan lolos? Lolos gitu kan? Mengapa? Ada bukti 70%-nya terbukti, gitu ya. Dan tidak ada menyebabkan kematian, tidak ada menyebabkan kelainan. Itu dinyatakan lolos. Ada catatannya itu kalau efikasinya 70% dan ini sudah beredar di apotek. Itu adalah salah satu contoh efikasi bisa tidak 100%, ya. Bukan lolos, tapi itu memenuhi syarat karena ada ininya, ada catatannya. Ya, kemudian nanti nggak laku Bu di masyarakat. Nah, kemudian diserahkan ke konsumen mau pakai itu atau tidak. Ya, konsumen kan bisa beradu logika. Mungkin saya masuk ke 70% bisa sembuh gitu ya. Nah, yang 30% mungkin tidak. Ya, tapi kan bisa asumsi 70% ya, ada kemungkinan sembuh. Ya, nanti bisa dicek Venaron di Halodoc dan Venaron hasil uji klinik ya yang ada di jurnal. Nah, itu maksud saya adalah bahwa untuk lolos ya, lolos ini sebenarnya yang dipentingkan ya, yang penting ini adalah klaim khasiatnya itu ada. Meskipun misalnya kalau tadi contoh Venaron tidak 100%, tapi klaimnya ada dan terbukti. Paling enggak tidak sama sekali nol gitu ya. Tapi itu yang pertama, yang kedua tidak ada menimbulkan efek toksik, efek kematian ataupun adanya kelainan yang tidak diharapkan. Nah, itu tidak masuk kategori lolos uji klinik. Nah, nanti pasar yang menentukan akan pakai obat itu atau tidak ya, tetapi secara uji klinik itu bisa lolos. Ya, bahkan yang tidak memenuhi efikasi pun juga lolos gitu ya. Kami untuk obat herbal ya, obat herbal. Kok bisa begitu Bu? Ada ya, tapi konsumen ada yang bisa sembuh ya dengan herbal, dengan mungkin catatan efikasinya masih rendah sekali. Ya, karena kan kalau sudah dilempar di masyarakat, kondisi orang kan beragam sekali gitu ya. Ada yang kondisi sakitnya ekstrim, ada yang tidak ekstrim gitu ya. Mungkin yang tidak ekstrim bisa sembuh dengan obat tadi. Nah, itu kaitannya dengan uji klinik. Nah, ini sebenarnya saya lompat ya uji kliniknya ya. Itu paling enggak bisa masuk dengan efikasi dan toksisitas. Nah, untuk pelaksanaan uji preklinik, ya standar yang harus dipenuhi itu disebut dengan GLP, ya, singkatan dari Good Laboratory Practices. Ya. Jadi cara uji preklinik yang baik istilahnya. Kalau memasuki uji klinik, maka tidak ada di slide ini. Nah, maka syarat yang dipenuhi adalah good
clinical practices. Good clinical practices. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia namanya cara uji klinik yang baik. Ya, di tahun ini saya tidak memfokuskan membahas itu ya, tidak seperti tahun yang lalu saya fokuskan setengah semester ke pembahasan terkait dengan cara uji klinik yang baik. Ya, saya lebih mengedepankan di tugas kelompok. Ya. Nah, oke. Nah, ini yang juga sudah berkali-kali saya sampaikan ya, dan ini untuk supaya lebih menghujam lagi pemahamannya. Bahwa suatu ekstrak itu secara terapi bisa sangat mungkin efisien gitu ya, terbukti bisa mengobati suatu kondisi patologis tertentu. Tetapi apabila tidak ada pengujian toksisitas ya untuk menentukan dosis berapa sih amannya ya meskipun adalah dia menyembuhkan, maka ini tidak akan diterima di pasar internasional ya, karena apalagi digunakan di pelayanan kesehatan formal ya seperti rumah sakit. Ya, ya ini yang sedang kita dikejar oleh Kementerian Kesehatan supaya herbal medicine kita bisa dipakai diresepkan oleh dokter di rumah sakit. Ya, di rumah sakit ya termasuk poliklinik dan klinik pribadi. Nah, karena itu toksisitas assessment ya itu merupakan sesuatu yang penting ya. Efikasi ada, toksisitas tidak diperhatikan, tidak dapat. Maka dua-duanya itu adalah satu paket yang pada saat pengujian di situ kita dapat efikasinya, pembuktiannya, kita juga dapat dosis ya, dapat kepastian toksisitasnya. Nah, jadi ini beberapa istilah ya yang tetap harus diperhatikan bahwa data terkait dengan toksisitas itu diperlukan untuk memprediksi keamanannya, ya, memprediksi safety-nya. Sehingga sering saya sampaikan kalau uji efikasi atau uji safety, ya selalu langsung dihubungkan dengan data toksisitas. Kalau efikasi tes langsung dihubungkan dengan data menyembuhkan sakit apa. Nah, itu untuk memudahkan mengingat. Safety dan efikasi, safety atau keamanan. Nah, oke. Nah, jadi ya ini ya karena sudah digunakan cukup lama yang disebut dengan medicine tadi. Ini yang minimalis ya terutama di Indonesia. Scientific datanya minimalis ya. Terutama adalah efikasi dan safety-nya. Ya, sehingga jadi sebenarnya juga tidak safe ya. Herbal itu tidak safe bila tidak disertai dengan bukti efikasi dan keamanannya ya, keamanannya. Kalau tidak ada bukti itu sebenarnya juga fatal juga ya. Kita minum berapa banyak itu juga mengkhawatirkan ya. Ini yang karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ini yang harus harus ada moral ya, bertanggung jawab untuk masyarakat luas ya, terutama produsennya. Ini yang harus ditata. Nah, oke. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa suatu produk ya itu mengandung bioaktif compound. Ya, pada dasarnya bioaktif compound itu tetap ya punya potensi untuk menyebabkan adverse effect itu apa ya? Hal-hal yang tidak terduga ya, selain efek terapinya ada hal-hal yang tidak terduga. Apa itu misalnya hal-hal yang tidak terduga? Ya, itu kita sebut sebagai kontraindikasi ya kalau obat. Ya, misalnya obat kita minum suatu obat batuk kan ada keterangannya tidak baik bagi mereka yang menderita ginjal. Nah, itu adalah kontraindikasinya. Meskipun itu adalah obat herbal batuk, obat herbal perlu ada indikasi seperti itu. Ya, sehingga kita tahu batasan-batasan penggunaannya, bukan tahu ya, diketahui batasan penggunaannya itu sampai di mana. Katanya aman Bu, iya katanya. Itu tadi kembali ya bahwa kalau tidak ada bukti well documented-nya, nah itu kan menjadi insecure gitu ya, mestinya insecure. Ya.
tidak ada yang meninggal tuh sesudah minum itu, iya untuk masyarakat kita. Tapi untuk pemasaran yang lebih luas harus disertai dengan tanggung jawab, ya. Kalau ada apa-apa nanti siapa yang tanggung jawab. Nah, maksudnya adalah perlu bahwa yakin bahwa produk itu tidak menyebabkan efek samping. Yakin produk itu adalah produk yang ada khasiatnya, ya, ada efikasinya. Nah, maksudnya adalah itu. Nah, jadi ya, nah terutama apabila kalau di zaman sekarang bahwa pengobatan herbal itu biasanya dikombinasi dengan obat sintetik atau obat farmasi. Ya, sehingga ini pemahaman terkait dengan bioaktif compound, toksisitasnya apalagi dikombinasi itu menjadi sesuatu yang krusial, ya, menjadi sesuatu yang krusial. Nah, ini yang pemahaman yang sering ada ya bahwa fitoterapi itu dikatakan kurang toksik karena itu adalah alamiah begitu ya. Nah, sebenarnya ini yang perlu diwaspadai ya, perlu ada catatan kewaspadaan. Ya, tidak toksik, natural, benar ya, bila ada apa namanya bukti ya yang scientific value-nya bisa dipercaya. Nah, berikutnya adalah bahwa oke, efek tadi sudah saya sampaikan bahwa oke, jadi efek yang paling ekstrim itu tentunya adalah menyebabkan kematian. Nah, kalau suatu obat herbal pada saat uji klinik gitu ya, ada pasien yang kebetulan ada memang kematian bukan maksud kita gitu ya, menyebabkan kematian pada pasien. Nah, ini yang uji klinik bisa dihentikan, tidak dilanjutkan, ya, tidak dilanjutkan. Nah, dan selanjutnya bahwa ya, jadi adverse effect itu tidak hanya pada kematian, tidak hanya menyebabkan kematian, tapi adverse effect itu bisa juga ya penyebabnya hal-hal yang ringan yang kadang tidak dirasakan. Berkurangnya nafsu makan atau turunnya nafsu makan, menurunnya berat badan gitu ya. Dan beberapa hal-hal yang kecil, ada perubahan aktivitas enzim. Nah, tidak terasa ya dalam waktu pendek. Ini juga adverse effect. Nah, jadi ini hal ini kecil tidak terasa. Kalau memang mati kan kelihatan gitu ya. Tapi kalau yang less severe adverse effect ini yang tidak kelihatan. Karena itu ini perlu ada tercatat gitu ya, perlu ada catatan, ada dokumentasinya. Nah, sehingga ini yang perlu juga dipahami bahwa all the natural product yang digunakan untuk terapi itu harus disertai dengan bukti efikasi dan safety ya yang serupa dengan new synthetic drug. Ya, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab ke masyarakat yang akan mengkonsumsi produk tersebut. Nah, intinya adalah ke sana, ya, intinya adalah ke sana. Tidak hanya sekedar, ini untuk mengapresiasi jamu misalnya. Tidak hanya sekedar itu, tapi tetap disertai dengan tanggung jawab ke masyarakat, ya. Kita bertanggung jawab bahwa bukti efikasi dan bukti keamanannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini jangan lupa nanti di tugas kelompok ya bagian-bagian yang krusial ini dihubungkan dengan hasil survei yang dimaksudkan ya. Oke, jadi sebentar. Oke, saya masuk ke sini. Oke, jadi toksikologi, toxicity assessment ya. Ini di tahun ini pun saya tidak spesifik ya terkait dengan uji praklinik ya, uji toksisitas, saya tidak menspesifikkan ke sana. Saya hanya dasar pemahaman yang terkait dengan uji toksisitas ya. Oke. Nah, jadi salah satu salah satu eksperimen dasar ya untuk bukan dasar ya, SOP-nya ya di dalam suatu pengujian uji praklinik ya. Lebih umumnya adalah uji praklinik. Nah,
pada suatu herbal medicine, tidak hanya herbal medicine ya, tapi uji praklinik pada umumnya penimbangan berat badan ya itu menjadi sesuatu yang krusial ya. Datanya ringan tetapi ini pembuktiannya mempengaruhi banyak hal. Jadi berat badan kalau hewan coba ya ini merupakan salah satu indikator ada tidaknya adverse side effect ya yang bisa tampak dengan mudah dan tanpa dengan mengeluarkan biaya, hanya menimbang ya. Jadi suatu kelompok hewan coba apabila di dalam perlakuan itu terjadi penurunan berat sekitar 10%, itu ada penurunan berat 10% gitu. Kalau kenaikan berarti mungkin cenderung ke obesitas misalnya. Tapi ini adalah kalau adverse effect yang dimasukkan ini lebih ke arah ke penurunan sekitar 10%, ini dikatakan bahwa perlakuan herbal tadi ada adverse side effect-nya ya. Mengapa kok menjadi berat badan? Jadi nanti berat badan menjadi hal yang krusial. Yang jelas adalah bahwa kebutuhan makan yaitu secara fisiologi diperlukan oleh tanaman untuk merespon ya sesuatu, untuk merespon sesuatu. Nah, sehingga herbal medicine yang masuk responnya itu respon yang sesungguhnya ya, bukan false yang respon karena hewan coba tadi terjadi kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisinya karena apa? Karena herbal medicine yang diujikan gitu ya. Nah, ini sehingga body weight itu menjadi salah satu indikator adverse effect. Nah, contohnya ini. Nah, ini di Pharmacognosy Journal. Oke, ini adalah kelompok kontrol ya. Ini diberi Phyllanthus niruri ya, kelompok kontrolnya. Kemudian ada kelompok perlakuan dengan dosis dari 500 sampai dosis 3000. Nah, ini berat badan sebelum diberi perlakuan. Kita lihat berat badannya, setiap kelompok berat badannya di sekitar 30, kan belum diberi apa-apa ya. Setelah perlakuan ya dengan waktu tertentu, kelompok kontrol beratnya tetap karena nggak ada perlakuannya. Kelompok 2, kelompok 3, ini berat badannya juga tetap, berarti ini tidak ada adverse effect. Jadi kita mulai dari kelompok 4. Kok berat badannya rata-ratanya sesudah perlakuan dosis 2000 ada penurunan 27. Ya 30 dari 30. Berarti ini kan sekitar 10%-nya kan 3 ya. Jadi ini sudah 10%. Apalagi yang ini di bawah 10% penurunan berat badannya. Nah, berarti di dosis 2500, dosis 3000 ya, tentunya juga dimulai dari dosis 2000, ini sudah ada indikasi adverse effect ya penggunaan Phyllanthus niruri. Nah, ini yang disebut dengan berarti ini tidak begitu aman dosis 2000. Yang aman adalah dosis paling tidak maksimal adalah 1000. Nah, data-data seperti ini yang perlu ada untuk membuktikan bahwa ini ada efikasinya dan berarti ini menjadi toksik Bu. Toksik kalau dosisnya melebihi dosis yang dosis toksiknya gitu ya. Kalau dosisnya tidak melebihi dosis toksiknya ya aman, tidak toksik gitu ya. Nah, ini yang perlu data ini. Mengapa kok meskipun herbal medicine tetap perlu ada uji toksisitas. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Nah, untuk menguji toksisitas juga ada hematologi ya. Di sistem darah itu adalah merupakan indeks yang paling penting untuk melihat status patologis ya pada hewan coba ataupun pada manusia. Oke, saya tidak melanjutkan ini secara spesifik ya, nanti bisa dibaca secara mandiri. Nah, oke, organ itu sudah saya turunkan bukan? Oke. Maaf, tadi berat badan ya. Berat. Indikator berikutnya adalah berat organ. Nah, tadi berat badan, sekarang berat organ. Kalau berat organ tentunya diketahui adalah di akhir treatment. Kalau hewan coba ya, bukan pada pasien. Kalau pasien tidak ada organ weight. Jadi kalau pada hewan coba maka pada
akhir dari perlakuan perlu ada penimbangan dari organ. Yang utama adalah hepar, liver, ginjal, ya. Hepar sama liver kan sama ya. Ini jantung ya bila memang diperlukan. Tapi yang utama biasanya kalau untuk kelas biologi adalah hepar dan ginjal, ya, dan ginjal. Spleen, lung itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau tidak ada efek, nah ini apa namanya? Ini sering saya tekankan pada bimbingan saya, maka tidak hanya berat badan, tapi juga berat organ itu dilihat. Nah, apalagi di spleen sistem imun, kalau ada penurunan berat spleen, nah berarti bisa jadi si herbal tadi atau mungkin apapun mempengaruhi dari sistem imun, ya, karena mempengaruhi penurunan berat spleen. Nah itu salah satu indikator mudah, ya, mudah, datanya mudah diperoleh, tetapi informasi sangat important, ya, sangat penting sekali dan sangat bermakna ya, keterkaitannya dengan adverse effect. Nah, maaf, untuk berat organ tidak dihitung hanya hitung organnya saja ya, tetapi berat organ ini dihitung berdasarkan relatif terhadap berat badan dari hewan coba tersebut, ya. Jadi berat relatif yang dihitung, ya, bukan berat organ saja. Nah, oke. Yang lain-lain cukup banyak, menurut saya bisa dibaca secara mandiri. Karena kebutuhannya bisa bervariasi. Ya, tidak semuanya toksisitas harus menguji asam uratnya, tidak harus menguji SGOT, SGPT-nya, gitu ya, sesuai keperluan. Nah, ini referensinya bisa dibaca juga. Ini dari IJPSR, ya. Jurnal ini tidak begitu populer gitu ya, tetapi informasinya menurut saya cukup memadai untuk dijadikan sebagai bahan materi kuliah ya di kelas ini. Oke. Nah, saya stop share. Silakan bila ada yang hendak ditanyakan. Permisi Bu Sri. Yudi, silakan. Yeah. Ya sih, Yusira Ibrahim izin bertanya yang mengenai adverse effect Bu, atau mungkin dampak mungkin buruk ya, atau apa itu ya kalau di obat itu saya lupa, efek samping. Efek samping. Nah itu kan tadi kalau yang paling besar udah pasti itu kematian ya Bu. Itu juga utama pada saat uji klinis, semua uji klinis kan penting ya. Ini kalau saya boleh tahu apakah ini ada standarnya, apakah tadi kan kata Ibu kalau ada kematian tuh ini menjadi suatu kayak pagar atau batas bahwa penelitian atau uji klinis harus berhenti ya Bu? Betul. Nah itu kalau dilihat apakah secara etis itu memang hanya dalam satu kasus kematian itu saja langsung berhenti secara total, ataukah ada semacam persetujuan dari manufaktur atau peneliti ini mau batasin berapa kematian gitu atau bagaimana ya? Iya. Jadi bila ada kematian pada saat uji klinik, kematian pasien meninggal, ada pasien yang meninggal pada saat uji klinik suatu produk ya, produk apapun, bisa obat, apalagi herbal medicine. Nah, maka harus segera dilaporkan ke komisi etik yang ada, komisi etik nasional ya, di BPOM harus dilaporkan, sehingga di situ nanti akan langsung akan ada monitoring. Monitoring termasuk apakah betul kematiannya ini karena herbal atau karena produk tadi, ataukah mungkin kematiannya ini karena sebab lain. Ya, nanti akan ada dievaluasi pastilah oleh komisi etik ya di BPOM ya, sehingga nanti diteruskan atau dihentikan. Ya, kalau memang akibatnya karena produk herbal medicine atau pelaksanaan uji klinik yang kurang prosedural, ya, maka itu akan dihentikan uji kliniknya, dihentikan. Nah, tapi kalau misalnya meninggalnya adalah sebab lain, ya sebab lain, nanti kan ada tim ahli yang terjun, ya, maka bisa dilanjutkan kembali uji kliniknya. Ya, begitu ya, Bu. Ibu, terima kasih Bu atas konfirmasinya. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Cinta, Siti, Alfi Suraya, Afif, ya.
betul. Betul. Iya, heeh, ya menyebabkan jantung berdegup. Bahkan kalau yang paling mudah menyebabkan ngantuk kalau kita minum obat apa itu obat flu gitu kan selalu ada kontraindikasinya. Nah, itu yang perlu diketahui juga untuk herbal medicine ya. Itu yang kan seringnya tidak ada. Itu yang diketahui supaya pasti harus bagaimana. Itu sebagai bentuk tanggung jawab produsen ke masyarakat. Ya, itu Afif, apa namanya, tadi kok apa namanya pertanyaan jawaban saya apakah sudah bisa menjawab yang diharapkan Afif? Ya, oke. Alfi? Permisi, saya ingin bertanya tentang penetapan biomarker. Oke. Itu saya belum ada bayangan bagaimana caranya untuk menetapkan biomarker tersebut. Untuk mengetahui komponen-komponen yang ada dalam spesies tersebut ataukah dengan in silico atau seperti apa? Oh iya, oke. Cara biomarker tersebut apakah memang benar harus spesifik seperti itu ya Bu? Jadi biomarker sebagai komponen yang khas dari spesies. Jadi untuk ketika dilacak nanti tidak tertukar begitu Bu, antar spesies atau memang spesifik atau seperti apa? Iya, oke. Iya. Beberapa biomarker banyak biomarker yang ditetapkan untuk suatu herbal medicine secara spesifik ya seperti temulawak, kurkumin gitu ya biomarkernya. Nah, ditetapkan di mana Bu ya biomarkernya itu gitu ya. Bagaimana menetapkannya? Yang jelas biomarker itu tidak ditetapkan oleh kita sendiri gitu ya. Kita mencari referensi. Ya, referensinya bisa dari jurnal, bisa dari biokomputasi juga sekarang juga banyak. Tetapi mungkin tidak spesifik menyebutkan sebagai biomarker. Nah, selain ya kita tidak menetapkan sendiri ya karena itu juga penelitian yang butuh beberapa suatu penelitian sendiri ya. Jadi kita mengikuti penelitian yang sudah ada. Nah, misalnya Morinda citrifolia ya biomarker yang dipakai adalah morindin ya morindin atau semacamnya. Nah, tentunya sesuai tergantung dari keperluannya. Ya, tentunya untuk membuat menentukan biomarker tadi ya keperluannya. Tapi biasanya satu biomarker bisa dipakai untuk quality control, bisa dipakai untuk menetapkan efikasi, sekaligus juga bisa dipakai untuk menetapkan analitik marker. Ya, tidak ditetapkan sendiri, Alfi ya. Kita bisa mereverse ya dari penelitian yang sudah ada, gitu ya. Dari tidak ditetapkan sendiri, kita mengacu dari yang sudah ada. Ya. Gitu Alfi. Izin ya memastikan lagi sih berarti untuk biomarker itu satu spesies setiap spesies berbeda ataukah bisa beberapa spesies dengan biomarker yang sama seperti itu? Iya. Saat ini yang saya pahami yang biomarker ini adalah satu untuk satu spesies, satu spesifik untuk satu spesies ya. Terutama adalah kaitannya adalah untuk quality control ya, quality control utamanya ya. Tapi juga tidak hanya quality control kalau spesies tersebut misalnya dikombinasikan ya, di mix gitu ya. Sehingga masing-masing kan juga perlu kita kontrol apakah mereka bisa secara bersama-sama bisa diabsorpsi ya kemudian masuk ke sirkulasi darah atau ke organ target ya yang dimaksudkan. Nah, seperti itu. Jadi spesifik satu spesies satu biomarker. Nah, gitu V dan Alfi. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Jadi ada pertanyaan lagi, Lailina? Permisi Bu. Silakan.
Saya Sinta izin bertanya tadi Oh, kan Sinta, ya, mana Sinta? Oke, Sinta. Nah, silakan Sinta. Tadi tadi Alfi sudah. tadi kan Bu Sri sudah menjelaskan bahwa dari uji tersebut itu kan salah satunya obesitas atau penambahan berat badan. Nah, Misalnya, obesitas ya contoh ya misalnya itu ya. obesitas atau penambahan berat badan tersebut itu karena cocok apa bagaimana Bu? Karena kan beberapa tanaman tradisional atau jamu tradisional kan juga menambah nafsu makan. Terima kasih. Nafsu makan, iya, oke, iya. Itu sebenarnya contoh ya Alfi ya, Sinta ya. Untuk terkait dengan adverse effect, oke, tadi saya contohkan mungkin contoh saya kurang tepat ya, menimbulkan pertanyaan. Terkait dengan adverse effect untuk berat badan, itu adalah berat badan yang turun. Ya, untuk berat badan yang turun. Kalau berat badannya kemudian menjadi naik, sebenarnya kan efeknya lebih positif, dia lebih positif, karena meningkatkan metabolisme. Tapi kalau menurut saya kok tidak sampai ke apa ya obesitas gitu ya. Mungkin kalau obesitas itu mungkin apa ya, mungkin maaf tadi mungkin contoh yang kurang tepat ya. Oke, saya koreksi. Tadi kan saya mencontohkan terkait dengan adverse effect ya, adverse effect atau efek samping ya dari herbal medicine ya untuk mengindikasikan dosis berapa sudah mulai ada tanda-tanda efek samping gitu ya. Jadi yang dipakai adalah penurunan berat badan di atas 10% ya, dihitung dari sebelum perlakuan. Gitu Sinta ya. Oke, terima kasih. Kalau itu saya koreksi tadi ya, supaya tidak ada miskonsepsi. Tadi saya berikan Terima contoh kasih kok, Bu. contohnya kurang tepat. Ya, oke, terima kasih Sinta. Silakan yang lain. Oke, belum ada. Ya. Oke, bila belum ada. Oke, ini satu slide aja untuk menunjukkan. Oke, saya tutup dulu. Nah, ini klasifikasi ya, membedakan klasifikasi toksisitas ya, kriteria toksisitas antara sediaan obat ya dengan sediaan herbal medicine. Sebentar, ini slide yang terakhir. Maaf, kok mesti ngekliknya tidak tepat. Share screen. Oke, bisa besarkan. Nah, jadi cara pengujian toksisitas pada herbal medicine ya pada dasarnya sama dengan pengujian toksisitas pada obat sintetik ya. Jadi mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh GHS istilahnya ya, Globally Harmonized Classification dan seterusnya ya yang biasanya tercantum di OECD. Nah, dosis hasil penetapan dosis ini dan ini adalah kematian. Biasanya basisnya adalah dari kematian hewan coba. Maka kategori toksisitasnya berdasarkan kematian ini bisa bukan hanya kematian tetapi dosisnya. Maka bisa diklasifikasikan dosis toksik, sangat toksik ya, kategori 1 sampai dengan yang tidak toksik. Nah, jadi kalau tidak toksik itu sekelompok hewan coba diberi dosis 2000 cekok ya ini ya, dan tidak ada satupun yang ada gejala toksisitas atau ada gejala efek samping. Ya, maka ini disebut dengan tidak toksik. Nah, ini kita lihat dosis yang tidak toksik ya untuk obat sintetik adalah 2000 mg per kilogram berat badan. Ya, ketentuan dari OECD. Ini sudah standar ya, nanti bisa bukunya tebal sekali. Ini cuma sudah diringkas. Nah, ini kalau diambilkan dari jurnal lain, tetapi untuk obat tradisional ya, obat tradisional dan bahan lainnya. Jadi kalau tadi kan lebih ke arah biasanya dipakai untuk racun ya, OECD tadi ya, pestisida misalnya. Tapi untuk keperluan yang bisa langsung dikategorikan sebagai obat atau obat tradisional dan bahan lainnya, karena itu adalah sudah masuk istilahnya masuk ke kelompok GRAS.
generally recognized as safe. Jadi sebenarnya sudah dikategorikan bahwa ini aman gitu ya, aman, tapi tetap harus mematuhi kaidah sampai dosis berapa ya, seperti bahan pangan gitu ya, herbal medicine, ya itu sebenarnya masuk di kategori ini. Herbal medicine kan aman ya, tapi itu tetap masuk di kategori perlu ada toksik dosis batas dosis toksiknya. Nah, di sini adalah tingkat toksisitasnya dan hasil LD50-nya dan klasifikasi toksiknya. Nah, jadi kalau diberi sekelompok hewan coba, ya diberi dosis 15 gram. 15 gram itu kan banyak ya, hampir sekantong teh celup itu ya. Dan tidak ada yang mati. Nah, dikatakan bahwa tidak toksik. Nah, dan dan kalau kita lihat di sini semakin kecil dosis LD50-nya, nah tentunya klasifikasinya adalah toksik. Nah, begini dosisnya lebih besar lagi ya dibandingkan dengan yang OECD tadi, karena ini masuk di kelompok GRAS, ya, obat tradisional, kategori pangan, nah itu masuk di kelompok GRAS, sehingga klasifikasinya sedikit berbeda. Nah, oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk latihan soalnya, nah ini kemarin kan baru warming up ya, sehingga latihan soal berikutnya masih ada 2 kali lagi latihan soal. Tetap klausulnya adalah open book, ya. Namun pesan saya adalah meskipun open book, nah dengan waktu yang tersedia itu tidak cukup waktu untuk belajar pada waktu yang tersedia tersebut. Belajarnya adalah sebelum itu. Sehingga pada saat mengerjakan latihan soal atau kuis, nah itu mudah menemukan tempatnya bila ada jawaban yang ragu-ragu. Membukanya kan sudah tahu gitu di mana letaknya. Tapi kalau baru belajar saat itu waktunya tidak cukup. Ya, jadi waktu 30 menit atau 60 menit yang disediakan itu adalah waktu yang dipakai untuk membaca soal, ya, bukan membaca materi. Ya, membaca soal dan mencari materi yang sesuai untuk menjawab soal tersebut, bukan membaca mulai dari pertama. Ya, kalau membaca mulai dari pertama nggak ngikuti. Nah, seperti itu. Nah, oke. Untuk Senin, Selasa depan ini sudah masuk topiknya Prof. Sutiman. Nah, di sisa waktu Prof. Sutiman nanti menyampaikan materi. Mudah-mudahan saya tidak ada jadwal lain. Saya mengikuti jadwalnya Prof. Sutiman. Di sisa waktu dari Prof. Sutiman, ya, nanti saya pakai untuk mengarahkan tugas kelompoknya, ya, tugas kelompok. Ya, karena tugas kelompoknya adalah bagian yang krusial, gitu ya. Oke. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Regina, Desti, Silvi, so far so good. Nah, Misi, Bu. Iya, ini dengan siapa? Ya, Hesti. Hesti, Bu. Okay. Hesti. Dari tadi saya lihat Kak Lailina ingin bertanya, Bu, tapi mungkin kendala mic-nya mungkin. Iya, silakan. Tadi, Bu. Bisa dibantu Hesti. Lailina atau dibantu Hesti? Mungkin saya dulu nggih, Bu. Boleh, silakan. Ya. Bisa ditulis tadi, Lailina. Silakan Hesti. Oke. Tadi dijelaskan bahwa untuk formula baru tadi ada uji klinis ya, Bu. Uji klinisnya ada 3 tahap, yaitu uji 1, 2, 3. Dan saya lihat untuk PPT Bu Sriwit yang waktu regulasi jamu itu untuk uji efikasinya, kalau untuk formula turun-temurun itu langsung uji 2 dan 3. Itu apakah untuk mempermudah proses apa gimana, Bu? Karena udah formula turun-temurun. Seperti itu. Iya. Bukan mempermudah ya, tapi turun-temurun itu sebenarnya bukti toksisitasnya, ya, bukti adverse effect-nya itu kan sudah ada. Tidak ada yang
apa tidak ditengarai efek samping. Kalau ada efek samping kan tidak dipakai sampai 3 generasi. Ya, gitu Hesti ya. Sehingga karena kan uji klinik fase 1 itu adalah uji klinik yang dilakukan pada orang normal, pasien tanpa sakit dulu ya pada uji klinik. Itu untuk menentukan sebenarnya adalah derajat toksisitasnya pada pasien. Nah, yang ini untuk yang tradisional medicine tidak diperlukan lagi karena sudah ada bukti empiriknya, ya meskipun tidak tertulis. Jadi katanya harus tertulis. Nah, tetap tertulis tapi nanti bisa langsung masuk uji klinik fase 2. Ya, uji klinik fase 1 bisa dilewati. Nah, itu regulasi di Kementerian Kesehatan seperti itu. Nah, gitu Hesti. Ya, tapi tetap perlu uji praklinik juga Hesti ya. Kalau itu nanti mau mendapatkan stempel obat herbal tertanda ataupun stempel fitofarmaka, ya uji praklinik perlu dilalui Hesti ya. Iya, baik Bu, terima kasih atas. Oke, seperti itu Hesti. Bisa menjawab? Jawaban saya seperti yang diharapkan Hesti. Oke Bu, sudah jelas. Ya, silakan. Ada Farida, Lailina. Lailina ada yang ditanyakan atau bisa menulis? Iya, suaranya nggak nyampe nih Lailina. Atau nulis chat, silakan. Atau disampaikan lewat temannya. Farida, ini buka Iya, mic. Bu. Ada yang mau ditanyakan, Farida? Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama Farida Rahmawati. Saya ingin bertanya, Bu. Kan biasanya kalau untuk LD 50 itu kan ada banyak literatur di jurnal gitu ya, Bu ya. Misal untuk tanaman A, untuk tanaman B gitu. Nah, misal kita mendesain suatu penelitian, kemudian digunakan komposisi herbal dari 2 atau 3 tanaman. Nah, itu kita bisa atur yang tanaman atau lebih baik kita merumuskan LD50 lagi untuk komposisi yang baru itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Farida. Iya. Jawabannya adalah merumuskan atau menetapkan LD50 melalui eksperimen uji toksisitas LD50. Ya, begitu. Jadi tidak bisa dikombinasi dari referensi yang ada karena kombinasinya sudah berbeda Farida. Nah, itu scientific value-nya seperti itu, penetapan harus ada ditetapkan kembali. Ya, seperti itu Farida. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Iya. Oke, bila tidak ada lagi, masih sekitar 3 menit. Saya ingatkan presensinya, ya sudah saya buka. Jadi saya tidak menyediakan bantuan ya untuk presensi karena saya buka. Jadi kalau tidak presensi, saya anggap berarti tidak masuk, ya tidak masuk. Oke, tidak ada ya, cukup. Oke, nanti Afif, silakan Afif. Ya. Oke. Ya. Oh ya, ada juga Afif ya. Baik yang untuk di kulit permukaan ya, itu juga ada uji namanya uji dermal ya, karena kan di kulit. Ya, sedangkan yang dikonsumsi namanya uji oral ya, uji toksisitas oral ya, karena dikonsumsi. Untuk yang dihirup lewat hidung itu juga uji toksisitas inhalasi ya, ada sendiri. Yang populer adalah oral dan dermal yang populer. Inhalasi beberapa obat memang memerlukan inhalasi. Jadi ada sendiri aktif ya. Ya, seperti itu yang diharapkan aktif jawabannya. Oke, ya.
baik, tidak ada pertanyaan. Oke, nanti pemahamannya diuji lewat latihan kuis ya. Seperti biasanya, harapannya kuisnya satu lagi ya di minggu ini, belum saya tetapkan harinya. Oke, mudah-mudahan tidak sampai akhir minggu bisa saya keluarkan kuisnya. Seperti biasanya durasinya terbatas, tapi interval waktunya panjang ya, sehingga bisa disesuaikan dengan waktu masing-masing ya, bisa disesuaikan. Ya, oke, saya rasa waktu saya sudah cukup ya sampai 11.10 atau 11.05. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi ya di Selasa depan ya, sudah dengan topik yang berbeda dengan Prof. Sudiman. Oke. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.